Kali ini langsung rame banget ketemu ibu-ibu ya. Betul sekali. Kita saat ini langsung ketemu. Kayaknya bapak-bapaknya malah nggak ada loh hari ini. Mana? Wah, ada beberapa. Tersembunyi di antara pilar ya. Oke, dan saat ini kita ada di tempat yang istimewa Mbak Marta. Kenapa? Ini tempat berkumpulnya orang-orang bertransaksi ekonomi siang dan malam. Iya, dan juga tempat untuk atraksi budaya. Iya, betul sekali. Karena saat ini kita ada di Joglo Omah Lintang, Plumbon Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Bantul. Kita ada di Bantul. Boleh tepuk tangan dulu dong. Ini walaupun bilang Bantul tapi ini perbatasan kota. Kayak Jogja gitu ya. Kayak Bantul. Ya? Iya. Tapi ternyata ikut Bantul. Iya. Dan saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Kita berdua ini sedang di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY, di mana yang mengajak UKM itu bisa terus naik kelas ya. Ini dia Sarasehan Si Bakul. Dan saat ini Mbak Marta, ya, ini kan di Plumbon tuh kan deket tuh sama kota gede. Iya. Makanya mbaknya kan bawa ini. Iya. Nah. Ini apa ini? Boleh diceritain? Oh, kenalan dulu Mbak, siapa namanya? Oke. Selamat siang, nama saya Irma. Produk dari kami adalah produk kerajinan logam. Logam. Ya, salah satu contohnya ini helm ini. Oh, ini tuh helm apa atau saja nih? Sopo helm ini? Topi. Iya, bisa jadi. Aksesoris ini. Pokoknya buat hiasan lah. Biasanya itu buat apa namanya? Souvenir misalnya sudah pensiun gitu dikasih. Iya. Ya. Loh, ini saya kenal ini direkturnya ini. Oh gitu ya. Jadi ini terus jadiin souvenir. Iya. Tapi ini juga punya produk yang bagus banget. Mungkin teman-teman nanti nge-shoot di sana itu ada Garuda ya, burung Garuda ya. Gede banget segitu. Nah, ini memang dari awal produksi kayak gini? Iya. Dari keluarga atau iya, turun-temurun dari simbah, bapak, kemudian bapak alhamdulillah ini yang produksi bapak. Oh, dibikin saya bapak. Hanya bantu marketing. Wah, pinter loh. Kalau suruh kerja saya jualin aja Pak ya. Pembagian tugas ya Mbak. Iya. Terus sudah sampai mana produknya? Ya. Kalau yang pesan itu katanya dikirim ke Dubai gitu. Oh, jadi diambil terus dijual lagi gitu. Iya. Gimana sekarang prospek usaha ini Mbak? Alhamdulillah lebih rame? Lebih rame, ya lebih rame daripada pas perak sebelum moneter. Dulu kan perak, terus moneter itu kena imbasnya, kemudian beralih ke Kuningan, tembaga gitu. Oh, jenis ininya beda ya logamnya ya. Iya. Kemudian alhamdulillah sekarang malah lebih rame yang logam seperti ini. Oh, dan apa logam. Biasanya souvenir atau apa? Iya, souvenir, helm, bros, kalung juga ada. Ini kalau saya pengen pesen gitu datang ke mana Mbak ini Mbak? Showroomnya, boxshopnya ada di Utara Pasar Kota Gede. Utara Pasar Kota Gede juga ada workshopnya. Iya ada. Pengerjaan di rumah berarti? Iya pengerjaan di rumah. Jadi customer bisa lihat kalau misalnya bisa ikut. Boleh. Oh, edu wisata. Ikut apa? Ikut beli no nanti ujung-ujungnya. Iya dong. Kan beli, pesan terus beli ya Mas. Ini ngomong makin ramai itu karena pemasarannya beda apa gimana? Bisa jadi begitu. Kemudian semakin kesini kan beralih dari yang emas, perak, kemudian dijadiin imitasi seperti kayak imitasi kan bisa disepoh apa itu namanya? Disepuh itu sabun sepuh. Dituakan. Iya. Nah, ini kalau selama ini emas sama perak itu kan mahal. Ngiklannya pakai apa Mbak? Maksudnya promosinya pakai apa? Sementara media sosial belum ada. Tapi ketok tular. Oh iya. Orang no bahasa Indonesia nih soalnya juga. Ketok tular ya kuwi bahasane. Dari mulut ke mulut. Ya, dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut aja sudah bisa sampai Dubai. Apalagi ya, alhamdulillah. Ke mulut lagi. Oke. Nanti kita juga di sini bareng-bareng kita juga belajar bersama-sama Mbak. Siapa tahu nanti menemukan cara
baru lagi bagaimana memasarkan produk-produk logam dari keluarga ini. Iya. Udah ikut Sibakul? Belum. Yang penting kaosnya sudah Sibakul. Iya. Tapi kaosnya Sibakul berarti nanti setelah ini Daftar. Ikut ketemu ya. sama Atika Siap. sama Endah ya. Iya. Oke, siap. Oke, Mbak, terima kasih. banyak. Ya, Mbak terima kasih Herma. Mbak Mas. Oke, dan selanjutnya kita juga mau undang yang punya produk EcoPrint. Produk Ayo. EcoPrint, Mbak Mbak Astin. Silakan Mbak Astin Astin. udah pakai produknya langsung di hijabnya, Oh, jadi iya. nggak usah lihat produknya yang lain Ini bakul ya. beneran tuh ya kayak gini tuh. Iya, ini produknya beneran. Iya betul. Terus kenalin dong EcoPrintnya Oh, iya. apa? Nama saya Hastin, brand saya namanya Kaine. Saya dari Sleman. Kaine. Ya, Kaine. Kaine sopo? Ya, Kaine Kaine. Hastin. Kaine Eco Fabric gitu kan. Dari Sleman. Terus ini produknya apa aja? Ini salah satunya ada hijab, kemudian ada di display itu ada tas, Ada tas. kemudian ada topi, lalu ada tas juga. Jadi bermacam-macam model Ini dibikin Mbak Astin sendiri atau punya kelompok atau temen gitu? tas. Saya Bareng-bareng? dan ada tim. Ada timnya juga. Masih keluarga sih gitu. Keluarga. Jadi usaha keluarga ya. Sebentar, ada tim keluarga. Itu Lah, jadi iya. karyawan nggak? Tim sambatan itu namanya. Maksudnya itu dibayar nggak? Iya, secara profesional Oh, pasti. oh, dibayar iya. ya. Oke. Iya. Oke Mbak Astin, ini produknya kan sudah saya lihat sudah cukup Menarik ya. menarik Iya. untuk di display itu. Ini sudah di mana saja kalau produknya Mbak Astin? Kebetulan saya sudah bergabung Sibakul. Oh, iya. Jadi ke Bandara YA yang paling Wah. membantu banget dengan promosinya. Jadi udah sampai ke luar negeri juga. Nah dari ini nih Bandara mumpung YA. ada yang ke bandara juga. Iya. Gimana diceritakan kalau produk kita masuk ke Bisa bandara sampai iya. ke Pasar Kota Gede. Pasar Kota Gede. Galeri Baik. Pasar Kota Gede. Galeri Pasar Kalau Kota dulu Gede. pertama itu kurasinya dari Sleman dulu. Dari Kan Sleman. saya binaannya di Sprindak Sleman. Dari kabupaten. Kemudian lalu diikutkan kurasi, lalu kurasi kembali di Diskop DIY ya, di Provinsi. Plut. Ya, di Betul. Plut di provinsi, lalu kita upload ke websitenya Sibakul. Nah, setelah itu kita nanti nunggu pengumuman untuk jadwal kurasi. Ternyata masuk. Ternyata masuk. Ketika ada revisi bisa dimasukkan lagi. Oh boleh ya? Ya, boleh revisi boleh sampai 2 revisi. kali gitu. Oke. Itu Dan dampaknya apa pemasarannya di sana? Dampaknya setiap bulan pasti ada pemasukan yang pasti ada cukup transaksi ya? Pasti ada transaksi ya. Ini menarik Dan sekali. ketika mau lebaran gini pasti semakin ini ya, semakin naik gitu. Tambah kan, lagi? Iya. Seasonnya kan beda-beda ya. High season gitu. Ini maaf, tanya sekalian. Di sana itu ada nggak EcoPrint yang lainnya gitu? Ada banyak. Oh Iya. berarti tetap harus produknya tuh dijaga bener ya produk Iya, dari Mbak dijag- Astin. Dan di Sibakul itu memang kadang mereka menyarankan produk apa yang sedang dicari. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan keinginan customer juga. Oh jadi ada yang ngarahkan ya? Contohnya Contohnya apa ke- yang pernah terjadi Oh di iya, tempatmu? belum lama ini kan ada di grup ya. Jadi diinfokan bagi yang memiliki produk ini misalnya yang dibutuhkan adalah kain pantai. Oke. Nanti kami pelaku usaha bisa memasukkan lagi sesuai permintaan customer gitu. Oh jadi saling bersinergi. Iya, jadinya enak di situ. Enak. Kita tahu tinggal apa. kayak PO ya. Semacam kayak PO Ada kayak gitu. jaminan untuk lebih laku ya? Betul. Karena ada data, Karena ada kebutuhan. tim kita juga memantau, wah ini yang lagi hit, yang ini hijab, ini kain pantai Iya, kayak gitu. iya. Jadi nanti pelakunya tinggal menyesuaikan itu ya, Iya, laporannya betul. itu. Ya. Oh iya. enak. Mbak, kalau secara singkat nih, karena ada yang belum ikut Cibakul Iya. kan? Iya. Apa sih manfaatnya, benefitnya sudah ikut Cibakul? Manfaatnya banyak sekali. Yang pertama adalah relasi, pasti ya. Kita bisa ketemu teman-teman dari dinas ataupun dari sesama UKM, bisa berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi pelanggan juga. Jadi Berbagi kita bisa pelanggan iya juga. bisa dapat Wah, customer dari iya, situ iya, juga iya. kan dari relasi itu. Gak rebutan berarti Nggak ya rebutan. malahan ya? Yang penting kita Asik. punya ciri khas ya. Kayak punya keluarga gitu loh. Iya, dan selama ini saya rasa cukup sehat juga walaupun sesama jualan juga kita fine-fine aja Oh gitu. itu yang paling Kayak gitu. penting. Keren banget Keren, ya. keren. Kemudian Oke. setelah itu tadi apa ya? Tadi relasi ya. Relasi. Kemudian kita bisa menambah ini juga memperkaya desain dan juga produk yang masuk dengan pasar gitu. Jadi kan kadang kalau Oh iya. pengusaha itu kadang kita jualan apa yang kita suka kan gitu. Benar. Kadang aku sukanya bikin ini ya Idealis. udah idealisnya Masih gitu. idealis. Padahal belum tentu customernya suka apa. Iya, itu, betul, itu. betul. Tapi ketika di Sibakul dikasih masukan, apa? diarahkan. Ya. Ini kayaknya lagi boomingnya Lagi ini hits, nih ya. di sana. Kadang kita nggak nyadar, oh iya ya ternyata betul. iya. Ternyata setelah dibikin laku juga. Ya, seperti itu yang paling Oke utama. deh. Iya. Kalau gitu tepuk tangan dong buat Mbak Astin.
semakin sukses ya. Amin, terima usahanya ya. kasih. Oke deh, terima Oke, kasih. terima kasih, Mbak. Sama-sama, terima kasih. Dan kita juga mau ketemu satu lagi sama pengrajin tas. Tadi saya dikasih tasnya loh Mana ya. tasnya? Dikasih tuh maksudnya dikasih contoh. Oh, Bu coba, Endang. Mbak Ayo Endang, Bu, bawa dong tasnya satu. di bawah tasnya. Iya. Ini tas yang sebenarnya di sini tuh banyak banget juga yang punya produk. Tapi ini baru perwakilan ya. Nanti Oke. kita juga akan menyapa yang lainnya. Tasnya ini yang paling gede. Iya. Iya, boleh dikenalin dulu. Selamat siang semuanya, nama saya Endang. Saya Produknya? punya produk tas. Tasnya dari apa bahannya? Ini kadang saya buat dari batik, kadang juga dari perca-perca gitu. Oh, Oh ya. itu tergantung apanya? Tergantung. Kadang ini, kadang itu masuk angin. Kadang ini, kadang itu tergantung apa? Ya. Pas apa bikin batik, pas apa bikin dari Saya bahan kan yang lain. punya kerjasama dengan teman di Beringharjo. Jadi di sana misalnya produknya Yang paling habis, laku apa? iya Oh, habis. oke. Yang tas dari perca, saya buat tas perca. Oh, di request Gitu, itu ya. iya. Mbak tasnya Iya, percantik lumayan ya. langsung. Iya. bikin. Oke. Yang paling laku yang ini nih, ayo gawe lagi gitu. Iya. Ya? Biasanya sehari dapat berapa tas kalau bikin? Kalau bikin kayak gini bisa sampai 20 tas. 20 Mbak Iya. sendiri atau ada Iya. berapa teman? Sehari. Sendiri? Sendiri. Sendiri? Iya. Alatnya satu, mesin jahitnya. Iya, Lah, misalnya masa satu. Sendiri tak alatnya 5. Lu kan bisa Tangannya, tidak modal tangan sama kiri kakinya kanan. gimana dong? Oh, sendiri bisa dapat 20 ya? Iya. Oh, iya iya. 20 Berarti ini tas. produksi sendiri yang Iya. antarkan ke Beringharjo siapa? Saya sendiri. Sendiri juga. Iya. Wah, Terus yang biasa. yang bayarin diri Bayar. sendiri siapa? Dibayar Kan nggak tasnya diri sendiri? laku, Mbak. Terus yang masak di rumah itu siapa? Ya saya kadang masak, kadang juga cuman beli jajan. Ini Mama Ini bisa Gurita. kolaborasi Iya. loh. Iya. Mama Gurita ini Ini apa-apa kan bisa. kerjaannya kan bikin produk ini. Iya. Tetangganya bikin makanan. Iya, Gitu. Jadi bener. beli tetangganya. Terus nanti tetangganya juga yang suruh nganter gitu. Jadi Mbak, ini kan yang mikir desain gitu siapa Mbak? Kok Iya, ini lucu ada dapat- bunganya. dapat ini inspirasi kayak gini. Kadang juga lihat-lihat di di Google ya, di media sosial gitu. Oh lihat juga, jadi cari referensi. Gitu. Cari Oh, referensi di Ini sana. ngomong-ngomong yang paling laku yang bahan dari apa? Itu kayak tadi ada bahan dari macam-macam ya. Iya, di dalam ini ada tas batik, di sana Wah, juga Itu ada yang itu. dari, aku Iya, ambil satu deh. Ini di dalamnya ada Mbak Marta. ada. Oh iya. Dari batik. Oh ini Nah, dari ini kain kan batik. kombinasi ya. tas berat. Iya, Ini dari ini apa, dari dari kain apa? batik. Kain batik dan Iya. kain apa nih? Seperti apa ya, kalau dulu orang bilang bagor ya. Oh, iya, itu. Nah ini biasanya taunya paling banyak yang disuka oleh customer gimana caranya? Ya cuman kita buat terus nanti kalau siapa teman saya itu mau di display gitu aja. Oh. Wah ini Mbak, ini saya usul ya, cuma usul Iya. ini. Ini Mbak bikin ini ukurannya dari mana? Taunya kok bikinnya ukuran segini gitu? Buat sendiri dulu, dicoba-coba. Nah. Nanti kalau Jadi, Mbak, sesuai kan baru bisa. dibuat. Misalnya bikin yang 10 in, nanti yang masuk Oh. adalah tablet, Iya. HP yang gede itu Iya. layarnya. Nah itu kan Iya. nanti pasarnya pasti beda lagi. Betul. Nanti masuk iPad, masuk kayak gitu kan, Iya. pas ini kayaknya Ini buat. kalau ini masuk dompetnya aja 2. Wah 3 bisa lah. 3. Tapi yang isi cuma 1. Oh iya. Ini maksudnya buat tempat apa nih? Apa aja bisa. Oh, apa aja Iya. Konsepnya Apa seperti aja itu ya? ya. Iya. Pokoknya yang penting bikin Mau apa aja uang, mau bisa. kosmetik bisa masuk. Oh ada. Iya, ada tali panjangnya juga. Ya. Nah ini tadi Iya. benar kata Aat nih. Mungkin suatu saat benar-benar buat kosmetik yang apa gitu. Nah, Mungkin lebih tempat spesifik. buat ya tadi buat iPad mungkin atau buat apa lagi gitu ya. Iya. Jadi jelas nih Oke. pasarnya. Yang jelas ini Mbak siapa tadi namanya? Endang. Mbak Endang sudah belajar lewat Google cari referensi. Iya. Apalagi Lumayan. nanti kalau ketemu teman-teman sudah ikut Sibakul. Belum. Nah tadi Mbak Astin ya, tadi juga menyampaikan kalau ikut Sibakul tuh Ada tambah manfaatnya. referensi, tambah relasi. Pengen nggak?
Pengen banget, Mbak. Apalagi dapat free ongkir loh. Nah. Mau Iya. nggak? Mau banget. Iya. Nanti Kalau mau semoga banget, langsung bisa daftar di sini hari Ya. ini mumpung kita ke sini. Ini ada meja yang di mana ya? Oh, Tika. iya di ada sana. Tika sama Endah di sana tuh. Nanti langsung daftar. Bawa KTP enggak sekarang? Aduh enggak. Aduh. Saya bawanya ATM Mas. Punya email enggak? Email ada. Passwordnya lupa enggak? Mbak ya itu lupa. Itulah masalah kita Iya. di sini itu. Ya wes nanti pokoknya tanya sama Tika sama Ya, nanti tanya Mbak Endah Tika. ya. Di Oke. sana ya. Ya udah sukses terus berinovasi. Semoga ini semakin naik kelas nanti. Amin. Tepuk Amin. tangan Terima dong, kasih. Ibu-ibu. Yang ini ditinggal ya. Iya. Loh ditinggal mau di display situ. Display. Sementara itu di depan kita ini juga banyak para pengusaha hebat, Betul ibu-ibu. sekali. Kita mau tanya dong produk-produknya. Ibu-ibu, produknya apa? Ini yang punya kuliner siapa aja angkat tangan? Sego apa itu Bu? Yang sambelnya di luar tuh. Itu Sego apa, Bu? macan. Oh, Nasi siapa nasi itu? yang punya produk nasi Niku bungkus. nasi sambel Bu. Waduh. Sambelnya yang di luar. Oh Sambelnya iya. ngawe ya. Oke. Terus ini ada yang lucu banget ini pakai apa warna unyu-unyu. Kue kukus. Kukus. Je. Terus yang punya dawet. Dawet sinten niki dawet. Siapa ini es Pak dawetnya? D. Waduh, ini bikin ngiler. Terus yang punya ini Ini hampers atas itu buah. Oh, ada hampers. Siapa yang bikin? Buah. Oke. Ada bikin tas. Di atas sana tuh ada tas Sablon, transparan tas dan sablon. pita. Oke. Oh yang bikin sablon ini apa? Yang tas Oh, pita. tas pita. Tas dan pita. Terus itu yang bikin bunga-bunga. Oh iya, itu ada bunga itu kayaknya dari kain ya. Dari kain flanel. Oke. Terus itu ada kacang. emping. Kacang. Kacang ya. Kacang kribo. Siapa yang punya kacang? Oh, produk emping. Oh, di sini. Oh iya, yang punya emping. Banyak banget empingnya. Oh, oke. Terus ada yang bikin peyek. Siapa peyeknya? Peyeknya cantik-cantik ya, Mbak. Lawu peyek ya. Iwak peyek. Ada yang belum disebutin produknya apa? Ada yang belum disebut atau ada yang nggak bawa produk tapi punya. Oh, Siomay. Ada Siomay Kok lihat siapa? sih? Siomay. Pak Wisnu langsung lihat siomay, kita nggak lihat Tadi loh. dari sini Siomay. langsung menuju siomay. Iya. Oke, tapi ini ibu-ibu semuanya punya usaha ya, betul Ya. ya? Gimana Oke. rasanya pengusaha sekarang? Seneng. Apa-apa mahal. Aduh sedih. Lah kan nek mahal kan ibu yang jual toh. Kan kita harusnya yang beli yang protes. Yang ngerasa enggak mahal Mas, toh? belinya tuh juga mahal Mas bahan Ya, bakunya ya ya. kan sama, berarti kan semuanya sama rasa, nggak Nah, apa-apa. makanya ketika di sini kumpul, ini masih ada problem ya, ada tantangan Ya. ya. Nanti semoga dapat masukan ya ibu-ibu Betul, ya ada dari narasumber solusi. kita ya. Oke, kalau gitu biar semangat, kita kasih semangat dulu, yel-yel dulu Kita dong. yel dulu, nanti kita juga akan ngobrol lagi. Ya. Kita yel-yel biar semangat. UMKM naik kelas Jogja istimewa. Tetap di Sarasehan Si Bakul. Sri Sultan itu memberikan nama ke kami melalui istri Sri Sultan, yaitu dia ketika bahwa Mbah iki tok jenengke jadah tempe Mbah Jare dan tadi rezeki anak cucumu. Itu nyata sampai sekarang dan saya generasi keempat yang meneruskan jadah tempe ini. Bapak itu kan dulu dukuh, jadi diberi amanah sama Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk menanam teh di daerah Sanggigalo. Kalau bisa teh di DIY ini apapun yang terjadi tetap lestari. Berharapan kopi merah ini bisa lebih dikenal, bisa lebih diterima oleh penikmat kopi dan bisa membawa nama Kulon Progo maupun daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri.
Oke, dan tadi kita juga sudah dihibur oleh adik-adik yang pinter-pinter sekali. Iya, itu salah satu potensi di sini ya. Angklung Omah Lintang dari PAUD TKIT Omah Lintang. Boleh tepuk tangan buat adik-adik kita yang tadi memainkan 2 lagu. Iya, itu tuh saking semangatnya giginya pada ompong loh. Loh, itu masa pertumbuhan namanya. Oh, tak kira saking sering latihan gitu sampai ompong gitu. Emang nyokoti angklung ya ora. Iya. Iya, itu tadi anak-anak itu tadi katanya Pamir juara loh. Juara ya kemarin ya? Ya, nanti kita tanya Oh, Pamir ya, juara oke. apa ya. Kita kenalin dulu ya narasumber kita ya. Yang pertama dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, ibu-ibu. Nanti kalau mau tanya tadi soal gimana ikut Sibakul, gimana bisa dapat manfaat ya. Tanya langsung kepada Pak Wisnu Hermawan SPMT, Kabid Layanan Kewirausahaan dari Dinas Koperasi. Pak Wisnu, kembali lagi ke sini ya. Masih ingat nggak Pak? Siang nih, semangat. Oh, Semangat panas ini. Ya. Tapi bubunya itu tetap semangat loh kepanasan. Iya makanya biasanya kalau siang ini ibu-ibu tidur ngantuk ya. Link-link ini kan nggak tahu ini magnetnya apa gara-gara Pak Amir ini. Pak Amir tetap Pak Amir. Tempatnya juga soalnya. Oke. Iya. Saya ini Omah Lintang tak golek lintangnya ning ndi itu ning dhuwur. Ono ning omahe Apa tok. ki awan gitu makane gitu. Nggih. Kesiangan kita Pak, harusnya kemalaman. Oke. Nah bersama dengan Pak Wisnu kita juga kulon sama ini. Kalau kita ke Omah Lintang itu selalu kalau aku ya langsung nyari itu loh pohon-pohon alpukatnya. Banyak macamnya. Banyak banget. Dan jarang ada di rumah kita. Itu Ada, yang paling. di tempat kita nggak ada. Yang paling nggak di rumah kita nggak ada. Kita ingu gitu ya. Iya, kelonon Pak Amir Syarifuddin ini wakilnya Bapak Ibu semuanya ya di DPRD DIY Pak Amir. Boleh tepuk tangan dong buat Pak Amir. Nggih, matur nuwun Mbak Marta, Mas Saat. Iya, saya tadi langsung cek lapangan Pak. Gimana? Semua masih komplit nggak? Oh gitu. Apa kompletnya? Masih komplit kok Pak. Masih komplit ya? Enggak ada yang hilang Pak. Pohon Aman pepaya. loh. Papayanya ada yang hilang. Iya. Tapi kan itu kita memang- potongi semuanya. Oh, dipotongi. Biar nanti tidak ngalah-ngalah ke yang lainnya. Oh. Tahu ngalah-ngalah ke? Apa Tidak itu? mengalahkan yang lainnya. Rebutan, orang rebutan. Ya rebutan makanan. Oke. Gitu. Jadi diatur itu ya Pak ya? Iya, diatur. Oke. Dan hari ini ibu-ibu semangat lagi Pak untuk ngumpulin, mamerin usahanya Pak. Selalu banyak loh Pak makanannya itu kalau di sini itu luar biasa. Iya, ini kan ibu-ibu itu kan para apa ya? Ya orang yang berbobot-bobot itu. Wah. Karena sering Maksudnya gimana makan, ini, Pak? ya sering makan, ngemil itu loh. Bobotnya Ya, ya, tanya aja itu. Ini kan mereka produknya sendiri nih. Oh, ada iya. roti, ada buah, ada macam-macam itu. Iya, makanya Iya. kalau kesini tuh selalu pengen ini jadi Iya. ngiler ya. Saya kalau ada jadwal ke sini 2 hari kemarin nggak makan loh. Karena saya di sini banyak makanan. Ternyata nggak disuguh. Ternyata nggak buat kita. Oh iya. Dan kemudian selain Iya. itu kita juga kulon kepada Pak Lurah di Banguntapan ini, Pak Basirudin. Tadi ternyata salah kita Pak ya, Omah Lintang itu lokasinya di Pelemulung. Pelemulung ya Pak. Oke. Pelemulung Banguntapan Bantul. Oh nggih. Pak Lurah itu ada mikrofonnya. Nggih. Oke, kula nuwun Pak Lurah. Nanti boleh cerita-cerita tentang potensi yang ada di sini biar semakin dikenal masyarakat luas walaupun sudah terkenal. Iya. Boleh, terima Pak kasih. Amirnya yang terkenal paling enggak minimal. Iya. Dan ini kemudian- juga dulu pernah ketemu juga Betul. Pak Nurkolis Majid STP, nanti juga akan menyemangati kita, Insya menyemangati Allah. teman-teman UMKM yang ada di sini Iya. dan Sambil tanya. sambil tanya Bedanya langsung tahun ini sama tahun lalu apa? Iya. Gitu. naik apa turun Pak? Itu dia yang paling penting ya. Insya Allah naik Bu. Naik. Marta. Selalu naik. Insya Allah. Oh, insya Allah Banyak naik ya. tambahan. Kalau kurang naik nanti dikasih tangga sama Pak Amir. Ganjel nanti. Oke, kalau gitu kita tanya Pak Lurah nih. Pak Lurah. Karena tadi sudah beberapa ya yang kita wawancara agak panjang lebar, tapi yang lainnya kita lihat produknya. Tapi sebenarnya teman-teman UMKM di sini tuh lebih banyak apa nih Pak? Sektor apa yang mereka geluti dan juga kelurahan sendiri tuh punya program apa buat UMKM? Nggih, terima kasih Mbak Meta. Untuk potensi di Banguntapan memang banyak, tapi belum bisa diwadahi. Karena adanya Sibakul ini alhamdulillah Pak Ustadz
Saya kalau manggil dia itu Pak Ustadz. Itu mohon bisa diakomodir, bisa dibantu biar UMKM yang ada di Bungtapan bisa berjalan dan bisa berputaran secara ekonomi yang ada di Bungtapan. Biasanya yang banyak itu mungkin cemilan, Pak. Cemilan ya ada emping, termasuk tadi nasi kucing atau apa itu banyak di seperti itu. Memang belum bisa diwadahi di Bangutapan dan kebetulan belum bisa maksimal. Saya mohon nanti Pak Amir, Pak Ustadz untuk bisa mengawal kami terkait program kami untuk bisa memadai dan bisa masuk ke Sibagul tadi. Begitu Mbak Meta. Baik. Tapi kalau dari kelurahan punya apa ini Pak? Planning buat UMKM ini biar? Planning kami untuk bulan Ramadan ini di depan kantor kelurahan Mbak, di Gedung Kuning itu Mbak. Di depan itu tiap tahun itu ada jajanan sore itu dengan buka bersama itu. Ada kios kecil-kecil sekitar 23 kios. Tapi sudah dipesan sama tiap pedukuhan yang ada di masing-masing pedukuhan. Jadi kami libatkan sudah. Berarti langsung habis ya Pak? Ya sampai sore, nanti buka sore jam 4 sampai jam pas buka gitu ya. Ngabuburit. Itu seperti itu. Itu digilir apa satu ini aja Pak? Giliran karena kan terbatas kan tempatnya. Giliran gantian gitu enggak? Tidak, semua itu sudah inden selama 1 bulan. 23 kios gitu. Ada ya es buah, bakso, bakwan, KW mungkin ya seperti itu. Jajanan pasar. Jadi lapar ya. Belum, masih besok. Itu diantaranya. Itu sudah rutin ya, tiap Pak? tahun ya. Berarti penganggaran untuk teman-teman UMKM itu sudah ada juga ya Pak? Ada, tapi sebatas stimulan saja, untuk memancing saja. Betul. Itu saja. Jadi minimal ada fasilitasi tempat dan juga kegiatan ya. Ada. Oke, kalau gitu kita ke Pak Amir nih, karena kan waktu kita datang pertama ke sini, ini juga Pak Amir menyampaikan ini juga buat kegiatan budaya, juga kegiatan UMKM. Di Omah Lintang ini. Masih berlanjut nggak Pak? Atau malah ditambah lagi nih makin akan seperti apa? Masih terus ya Pak? Ya, termasuk hari ini di pembinaan UMKM. Jadi Mbak Marta, Mas Saad, di TKIT Omah Lintang ini yang di Pelemulung, Bangutapan, ini sebelah selatannya sudah kota gede. Betul. Nah masuknya juga begitu. Nah kota gede itu terkenal dengan UMKM-nya. Tadi ada helm imitasi dan sebagainya. Apalagi kalau sebelum krisis itu Sabtu sore itu sepanjang jalan kemasan pasar kota gede semua laku. Tapi ketika ada krisis selesai. Nah ini kan perlu ada alternatif sebagai anggota dewan kita memfasilitasi. Salah satunya ya Sibagul ini. Biar mereka tahu, oh ini ada Sibagul, ada biaya ongkir gratis ya, biaya ongkir dan sebagainya. Itu di tahun 2019 ketika pas COVID kemarin. Dulu hanya sekitar 2,5 miliaran ya Pak, 2,5 miliar sekarang sudah. Ini bagian yang bisa kita lakukan sebagai anggota dewan, termasuk kami senang dengan Pak Lurah ini. Pak Lurah juga sudah menganggarkan di masing-masing kelurahan kaitan dengan pembinaan UKM. Tinggal mensinkronkan saja. Ini Timur sini juga ada gedung kesenian. Jadi kemarin ada jatilan, ada ropraan, ada macam-macam terus saja. Bahkan sebelum jalan ke sini sudah ada wayangan sini. Oh. Nah, iya, wayangan Mas Sigit Arianto dari Jawa Tengah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi tempat untuk hiburan, untuk edukasi, untuk ekonomi, biar nanti kita nyewa kepada kelurahan itu bisa bermanfaat. Begitu. Ini sinkronisasi ini siapa yang mengkoordinir Pak? Biasanya kan UKM itu tuh kadang-kadang kurang informasi gitu loh. Jadi kalau nggak ada yang menginformasikan, ini ada kegiatan apa, nanti besoknya ada apa lagi, itu siapa Pak? Mungkin dewannya ya. Oh, dari saya nggak tahu dewannya mana itu. Oh. Iya, oke nanti kita tanya Pak Nur nih, karena kan biasanya butuh informasi diberikan kegiatan, tapi kalau nggak tahu kan nggak bisa mengakses. Oke, baik. Pak Wisnu ini melihat produk-produknya di sini, ini apa yang perlu ditambahkan, apa yang masih kurang, nanti bisa mengakses apa ini kan yang tadi ikut Sibagul contohnya sudah ngasih benefitnya, tapi melihat produk di sini apa masukan-masukannya Pak? Mbak Marta, jadi kalau lihat Bangutapan ini sebenarnya lokasinya cukup strategis. Jadi tadi Pak Amir sudah memberikan penjelasan. Di sini tidak jauh dengan kawasan Kota Gede.
Apalagi ini juga berdempetan dengan kota Jogja ya. Jadi kalau dilihat dari ragam yang ditampilkan memang sudah cukup beragam dengan segala bentuknya. Ada yang sudah bagus, ada yang mungkin masih perlu ditambahi, mungkin yang pakai staples itu nanti bisa sedikit ditoto lagi biar lebih menarik. Itu kan sebenarnya kalau dilihat dari ini sebenarnya kami sudah cukup optimis ketika tadi Pak Lurah memang sudah punya share alokasi bagaimana kemudian stimulan saat bulan Ramadan nanti itu bisa membawa sebagian dari UMKM yang ada di sini untuk bisa berjualan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari kawasan Kota Gede yang juga mungkin berimbas di sini itu juga daerah yang sebenarnya sangat strategis. Dodolan di gang aja bisa laku sebenarnya di sini. Buktinya apa? Meskipun gangnya blusuk-blusuk ini banyak pusat-pusat ekonomi yang bertebaran di sekitar ini. Saya nggak perlu menyebutkan, bahkan ada warung-warung yang blusuknya diparani. Lihatnya dari mana? Dari IG sebenarnya ini sebuah kawasan yang strategis. Bahkan kok jauh-jauh blusukan IG-nya siapa. Di samping saya Pak Amir aja bikin joglo omah lintang di sini sudah bagian dari hal yang setidaknya bisa memberikan contoh kepada warga. Contoh apa? Contoh entrepreneur itu. Jadi ketika beliau nyuwun sewu Pak Amir ini bukannya memuji ya, tapi ya memang investasi pendidikan ini bagian dari spirit entrepreneur yang ada di dalam Pak Amir. Jadi saya yakin ketika Pak Amir banyak mendampingi terkait dengan pengembangan institusi pendidikan yang ada di Jogja, ini pasti ada nilai-nilai entrepreneur yang bisa dikembangkan. Dan ibu-ibu ini juga menjadi bagian dari apa yang selama ini Pak Amir tularkan. Saya pengen Pak Amir banyak memberikan ular-ular yang sebenarnya itu sederhana tapi itu mendalam. Nah ini yang terpenting karena terkadang kita itu dicekoi sesuatu yang rumit tapi terkadang nggak masuk. Mungkin yang sederhana tapi kemudian mengena. Ini yang terpenting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, spirit entrepreneur apa? Dari sederhana mengena adanya contoh. Gitu kan. Adanya contoh bagaimana kemudian bisnis itu dilakukan. Contoh bagaimana spirit berusaha itu kemudian dijalankan. Nah, kita perlu contoh-contoh seperti ini. Jangan sampai contoh yang baik ini kemudian tidak ditularkan. Wong sekarang contoh yang buruk aja banyak ditampilkan dan tanpa malu-malu. Lah ini kita butuh contoh-contoh yang baik, contoh-contoh yang terkadang itu spiritnya tidak harus yang enak-enak saja. Sebagai seorang entrepreneur itu mestinya bukan bagaimana dia berhasil, tapi bagaimana dia bangkit dari keterpurukan. Nah, mestinya Pak Amir bisa bercerita tentang ini. Bercerita tentang bagaimana kemudian ini loh resikonya, ini loh saya bisa loh bangkit seperti ini. Ini loh kalau kamu bisa menerapkan nilai-nilai kreativitas, nilai-nilai inovasi, bisa mengambil hal-hal yang sepele, itu nanti akan ditiru. Ini loh saya bisa menanam, katakan tadi apokat seperti ini bukan investasi buat Pak Amir, ini investasi buat masyarakat sini. Dan saya yakin nanti yang menikmati bukan Pak Amir, itu. Yang menikmati mungkin anak-anak yang di depan ini nanti ini. Nah ini menjadi hal yang sebenarnya ini loh entrepreneur sejati ini dan ya ibu-ibu yang di depan yang menjelaskan ini tadi ya inilah entrepreneur yang mestinya nanti bisa memberikan inspirasi bagi daerah Banguntapan ini. Tidak usah berpikir yang jauh-jauh tapi bagaimana produk dawet ini bisa ngelegake orang sekitar sini. Bagaimana produk peyek ini bisa memberikan ya parueding bagi masyarakat setempat ya dengan harga yang memadai.
Jadi inilah yang namanya sithik eding, nglarisi tanggane dhewe, njajake sebelah dhewe itu kan. Makanya batas-batas ini kan kalau lihat ini spiritnya membangun ini kan pagernya kan nggak ada gitu kan. Ya, pagere mangkok, pagere piring seperti itu. Ini kan pemeo agar ketika kita membuat sentra-sentra ekonomi itu ya harus bisa memberikan inspirasi bagi sekitarnya. Ini yang terpenting saya kira. Kalau yang terakhir terkait dengan si bakul, mungkin bisa dengan Mbak Endah atau Mbak Atika. Tapi yang terpenting semangat untuk berusaha, semangat untuk kemudian membangun bisnis, membuat usaha itu harus muncul. Itu apapun spiritnya. Kalau itu sudah ada dulu, modal itu sudah ada dulu, nanti biar diikuti oleh spirit-spirit yang lainnya. Saya enggak bicara teori jaring laba-laba yang terlalu ndaki-ndaki, tapi kita mulai hal ini hari ini dengan hal yang kecil, dan tadi sudah diawali dari Mbak Marta tadi, bagaimana, dan saya yakin ibu-ibu di sini itu sudah punya banyak story-story, dan bagaimana kemudian membangun story ini biar lebih lumintu, lebih berkelanjutan. Membangun batik, membangun citra katakanlah some, membangun industri perak dari rumah tangga ini bisa dibangun dari hal yang kecil, dan itu kita bentuk dari story kita sendiri. Ini yang terpenting. Dan saya kira untuk memasarkan di wilayah Banguntapan ini bukan hal yang sulit. Karena apa? Aksesnya mudah, internet gampang, jalan juga terjangkau, meskipun masuk gang-gang ini daerah padat, dan meskipun padat, tapi sejak zaman Mataram ini sudah ramai ini, sudah jadi metropolitannya. Betul kan Pak Lurah? Ini yang mestinya spirit entrepreneur yang ada di ibu-ibu itu dengan apapun bentuknya itu nanti bisa dikembangkan. Bisa kok membuat dawet. Ini dawetnya zaman Panembahan Senopati ya, yang percaya, tapi enggak apa-apa dibuat branding seperti itu. Itu biar kemudian orang terkenal. Apa iya? Wae gitu kan. Nggih. Nah, nggih Pak Umar. Pak Amir, Pak Umar nggih. Nah, sing penting ngeyel sik gitu. Yakin terkadang wong oh iya ya mantuk-mantuk akhirnya. Lek ra percaya, nggih. Tekonono teng Kota Gede ini kok nggih. Saya kira seperti itu Mbak Marta, tapi dari hal yang sederhana, yang kecil itu bisa loh kalau kita punya keyakinan. Gitu saja. Betul sekali. Boleh dong tepuk tangan dulu buat Pak Wisnu dan tadi juga Pak Amir ya. Tapi, salah satu yang disampaikan Pak Wisnu tadi yang anak-anak ini loh. Iya. Ini kan satu kompleks. Betul. Jadi diajarin langsung, ada edukasinya. Mereka juga belajar tentang bagaimana lingkungan. Benar sekali. Ada entrepreneur, itu dalam satu kesempatan. Sebenarnya sederhana sekali Mbak. Apa? Ibu-ibu ini kan punya temen lah, kalau Pak Amir itu enaknya diomongkan temen, punya Pak Amir. Karena saya sendiri sama Mbak Marta kan juga selalu keinget kalau ketemu Pak Amir. Dulu di Puncak Sosok. Ada apa? Ketemu shooting apa? Itu enggak Brandnya minum kayak apa? gini. Wong kono bakul kopi ya diawe, jadi shooting karo ngopi. Karena memang itu spirit entrepreneurnya itu yo dijalankan, gitu. langsung dipraktekkan. Nggak Ono cuma bakul teori topi, ya. tukoke topi awake dhewe. Masih loh Pak topinya. Sebentar. Ini sebenarnya mau apa toh? Nagih. Hari ini belum nagih. ditraktir. Loh enggak, maksudnya kan Pak Amir itu selalu apa ya, melakukan langsung tindakan nyata. Betul. Enggak cuma teori ya. Enggak cuma teori. Jadi enggak basa-basi ya. Jadi kayak apa Pak? Wah, dawet. Saya nggak tahu kok 2 tahun terakhir itu di rumah sini terus. Dulu di Sreg Kemainut, terus di Sosok itu mesti dijajak kayak neng gini. Jadi maksudnya kamu ingatnya Pak Amir karena ditraktir? Ya enggak, tapi praktek langsungnya itu bagaimana ketika ada yang jual, ketika ada ibu-ibu yang menyediakan apa, itu langsung dipraktekkan langsung. Biar semangat. Iya, gitu. Oke. Kalau gitu setelah ini kita semangati lagi ya UKM kita ya. Jadi pengen tahu apa nanti, ditambahkan apa lagi pengetahuan setelah disampaikan oleh Kita Pak Wisnu. cerita lagi. Ya. Setelah ini tetap di Sarasehan Sarasehan Si Bakul.
Ini tuh kita lagi dipamerin sama Pak Wisnu sama Pak Amir. Makan kembang pepaya. Kates. Iya. Kates. Tapi di sini katesnya ditebangi sama Ya, Pak. besok makan kembang apokat. Oh, iya. Tapi yang jelas itu tadi seperti kamu bilang, Iya. Pak Amir itu kalau ini lihat apa UMKM itu selalu diapresiasi. Praktek langsung. Nah, terus sekarang gantian UMKM yang langsung nyuguh. Gak enak dewe soalnya. Kan Ini ilmu mekewi itu penting kayak yang Pak Amir lakukan Itu itu kan trik. mekewi. Oh, Terus nek Pak Amir dolan nggon aku masuk yo ora nyuguh. Oh, gitu. Ya tetep rata suguh tapi Pak Amir pasti sangu. Kalau kamu tetap nunggu di traktir ya kan. Nah ini kan tadi UKM-nya sudah cerita sama kita, fasilitasinya udah ada. Ya. Tinggal nanti dinaik kelaskan dengan yang sederhana-sederhana kata Pak Wisnu. Jadi contohnya yang tadi masih pakai klip gitu ya, masih Nah. dicepret gitu ya. Jadi Itu memang nanti sekarang ganti ibu-ibu yang kita tuh lain. mengurangi yang seperti itu resiko-resiko Keamanan pangan, keamanan makanan yang ya. pakai plastik, yang masih pakai plastik, yang masih pakai ceklik itu tadi itu sebisa mungkin diganti dengan alternatif yang lainnya. Yang lebih aman ya Betul. buat customer ya. Nah di sini karena ada Pak Nur ya. Pak Ini Nur Kolis. selamat dulu hari ini katanya ada yang istimewa. Oh, hari istimewa selalu Wah, Pak Nur. Jadi apa gitu ya? Makanya tadi kalau tahun ini naik apa turun Pak? Ya, jadi, naik. naik semua. Saya juga Mas. Naik besok di Naik. Bantul Mas. Di Bantul. gitu ya. Besok ketemu ya berarti kita ya. Semoga Iya. ikut programnya Pak Nur Kolis. Mbak Nur lihat kita tuh, opo toh. Opo toh iki? Iya, Pak Nur Kolis ini kan tadi juga cerita di balik layarnya itu juga UMKM yang sudah selama ini ditemani gitu ya, itu semakin meningkat nih. Pak Amir tadi juga menyampaikan, wah yang di sana tuh udah makin oke. Nah yang di sini gimana? Semakin meningkat gimana ini Pak Nur? Boleh diceritakan? Ya, terima kasih Mbak Marta, Om Aat, saya bilang Aat, Pak Wisnu, Pak Amir juga Pak Lurah. Jadi dari hari ke hari sebetulnya kita punya, sebetulnya tidak direncana, cuma punya target. Dulu Pak Amir itu tidak ujuk-ujuk, saya dengan beliau itu sangat konsen dengan UMKM. Salah satunya di sini, kita buktinya kita di Bantul ini ada sekian banyak usaha kecil yang kita coba dampingin. Tadi disampaikan beliau ada keripik jantung pisang, ada bakpia pisang, kemudian termasuk kerajinan caping dan sebagainya. Nah, di sini alhamdulillah Pak Amir itu menjadi banyak hal yang saya pelajari. Beliau konsisten, kemudian saya bisa klik dengan beliau. Salah satunya beliau itu tidak banyak bicara, tidak banyak teori. Artinya inilah kerja kita bersama, ada dewan, ada pemerintah setempat, ada dinas Pak Wisnu dan sebagainya. Ini bagian dari bagaimana kita membimbing mereka untuk naik kelas. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak pengalaman dari banyak jadi banyak pengalaman. Kemudian ada relasi tadi disampaikan juga begitu. Hari ini itu salah satu bagian dari yang kita upayakan untuk mereka naik kelas. Artinya banyak stakeholder yang harus untuk bagaimana web kelas. Jadi stakeholdernya saling bersinergi Saling gitu ya. bersinergi. Termasuk barangkali tadi Pak sampaikan ada pasar, dibuat pasar lah. Jadi Pak Amir sehari ini juga membuat pasar. Artinya beliau sampai rela memberi menyewa tanah sekian ribu. Ini memang salah satunya juga mau membangun pasar gitu. Jadi bukan hanya teori itu kita sampaikan, tapi harus bekerja action langsung. Insya Allah langsung, insya Allah ini menjadi magnet. Karena di Kota Gede tadi disampaikan Pak Wisnu, wah tempatnya luar biasa. Apalagi di sini di perbatasan kota, bahkan disampaikan ini perbatasan sing ini membuat multiplier. Jadi efeknya banyak sekali. Ada hiburan, ada kesenian, apalagi nanti ekonomi UMKM yang ada. Syukur besok barangkali ada semacam pasar yang kita uji coba untuk berkala, barangkali tiap apa di situ ada senamnya, ada pentas budaya dan sebagainya. Dan itu sudah kita lakukan. Tinggal pengembangan lebih lanjut. Dan saya kira tidak lepas dari banyak pihak, Pak Lurah, Pak Amir dan juga Dinas Koperasi dan UMKM. Begitu Mbak Marta. Kegiatan-kegiatan itu membuat magnet ya. Iya. Walaupun di situ sudah magnet, tapi kalau nggak ada apa-apa juga nanti kan surut. Nggak ada yang mikir kayak bapak-bapak ini kan juga Iya. sama aja tempatnya juga nanti sia-sia kalau nggak dimanfaatkan. Nah, Betul. ini ibu-ibu dan juga bapak-bapak ini kan mumpung ketemu bapak-bapak yang ada di sini. Mungkin
kalau ada yang pengen tanya atau pengen menyampaikan sesuatu, kita beri kesempatan. Silahkan. Contohnya tadi, ini bahan bakunya lagi mahal nih Pak, gimana? Pripun niki Pak? Nah, tanya solusi, nggak apa-apa. Kita Iya. kita namanya Sarasean itu kita ngobrol, kita bertukar pikiran, kita mencari solusi bersama. Iya, ayo Silakan, monggo. nggak apa-apa. Bapak-bapak, kalau mau bersuara boleh loh, ini di antara Latihan ibu-ibu. tanya itu juga bagian dari spirit entrepreneur. Nah, jadi bagaimana kita nanti bisa semakin pede, Iya. semakin percaya diri dengan produk-produk kita. Salah satunya dengan Wanitakon. Nah, coba saya minta Bapak Ibu coba mau tanya apa? Ayo siapa yang mau tanya? Kalau nggak berani tanya sendiri bilang dekete, coba kowe takokno iki. Itu juga termasuk tanya tapi lewat temennya. Itu juga Tadi seni. terus gini, wong ketoke dundange ora kon takon ya Mas. Dundange meng kon teko ya. Ayo. Nggak Iya. apa-apa, Oke. mumpung ada kesempatan yang baik. Siapa yang seperti punya ini. masalah tadi di bahan bakunya lagi mahal, nih angkat tangan. Siapa? Siapa? Lu Lu mau toh. cari nih, oh saiki ora. Siapa? Cabenya mahal, berasnya mahal gitu ya. Siapa Ada nggak? yang peralatan produksinya kurang? Yo, angkat Misalnya tangan. mesin jahitnya kurang apa? Kok kurang? Kurang apa? Kurang banyak. kurang oke. Siapa nggak? yang membutuhkan sebenarnya masih butuh nih alat produksi gitu, Nah. untuk mendukung produksinya. Ini mumpung ditanya loh, jawabnya peti yo. Iki orang kene iki isinan toh. Ya, di tempat lain itu pada seneng loh kalau kita suruh Ada bilang. yang butuh modal. Oh langsung ada kalau Ada. modal. Ada yang suruh utang, Ada yang pengen punya kredit tanpa angsuran. Wah. Langsung Ih, loh, langsung toh, gelem langsung kalau itu. loh. Ibu-ibu siapa yang legalitasnya masih kurang nih? Yang belum punya NIB siapa? Siapa yang belum punya NIB? Angkat tangan. Yang sudah punya NIB dulu. Oh sudah punya, oke. Yang sudah punya PIRT. Iya tergantung produknya ya, kalau PRT ya. Kalau yang ini makanan, butuh untuk dapat sertifikasi halal. Halal. Makanan. Pengen dikasih halal. Pengen. Atau Oh. sudah dapat? Oh belum. Nanti bisa ketemu Mbak Tika sama Mbak Iya. Endah. Nanti bisa tanya-tanya juga. Termasuk fasilitasi hari ini itu adalah foto produk. Foto nanti produk. biar buat promosi ya. Betul. Jadi nanti setelah ini bawa produknya ke ujung sana. Oke, sekarang saya tanya lagi. Siapa yang mengiklankan produknya lewat media sosial? Bisa Instagram, bisa Facebook, atau mungkin status WA. Siapa yang suka dagangannya difoto? Coba angkat yang tinggi, yang percaya diri. Nah, ternyata bapak-bapaknya juga. Makanya dimanfaatkan ini karena Dinas Koperasi dan UKM DIY itu membawa fasilitas foto produk di sebelah mana ya? Oh, di sebelah itu di tenda putih. Nanti produknya dibawa, kalau yang bawa dawet minta foto produk gratis Pak. Jadi nanti dapat filenya, bisa untuk iklan di WA, di Facebook atau di tempat yang lain. Begitu Mbak Marta. Siapa yang di sini pengen dapat free ongkir? Nanti kalau ada yang beli langsung ada Siapa? free ongkir. Tetap nggak pengen. Gak Kayaknya pengen. jaga kayak Pak Amir kita ini. Ini rodok ini tenane. Orang percaya ya karena aku ya. Iya. Ada yang pernah dengar dapat free ongkir dari si Bakul? Siapa yang sudah pernah tahu? Sudah pernah dengar? Jadi Oh. jadi ini beneran orang percaya nih. Pak Wisnu lah yang Ya, ngomong. oh iya. Pak Oke. Wisnu. Ini sebenarnya nanti ada sosial medianya Dinas Koperasi Iya. UKM DIY. Ini di belakangnya Pak Amir dan Pak Wisnu itu ada tulisannya. Ada Facebooknya. Itu nanti di-follow dulu. Nah. Iya, tapi mungkin sekaligus Pak Wisnu menyampaikan deh apa yang bisa diakses oleh ibu-ibu ini. Iya Mbak Marta, jadi Dinas Koperasi punya ikon namanya si Bakul ya. Jadi kalau Bapak Ibu suka meniko ngasto HP atau perangkat untuk komunikasi itu bisa googling di situ sibakuljogja.jogjaprof.go.id itu. Jadi nanti di situ adalah sistem pembinaan bagi usaha Bapak Ibu semua. Si Bakul itu yang pertama untuk mendata. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau pengen buka si Bakul lihat saja bisa. Tapi kalau ingin mendapatkan manfaat dari
program-program dinas koperasi itu harus daftar menjadi anggota Sibakul. Gimana caranya? Paling gampang buka YouTube, nanti bisa acara daftar Sibakul. Kalaupun males meleh tadi, waduh kok mbok ning kene wae, itu di belakang itu ada layanan mendaftar Sibakul. Jadi asal ibu punya NIK, punya KTP, itu sebelum punya KTP itu punya usaha, itu bisa didaftarkan di Sibakul. Daftarnya gratis, itu bisa lewat HP atau di mbak-mbak yang di Mbak Atika sama Mbak Endah. Jadi habis acara ini nanti lebih baik segera mendaftar Sibakul. Setelah mendaftar Sibakul, lalu agenda kedua apa? Ikut Market Hub. Nah ini Market Hub ini nanti ada syaratnya, harus punya foto produk. Tadi Mbak Marta makanya memancing, mana siapa yang produknya pengen difoto itu kan. Nah, foto produk itu memastikan produk Bapak Ibu, katakanlah ini ada gambar es dawet, itu difoto secara menarik. Itu yang nggak menarik itu gimana? Hanya foto gelasnya nggak ada esnya, lah ini kan nggak menarik itu kan jelek. Hanya mau tulisan es dawet ESDAWET, nah itu nggak menarik itu kan. Jadi lah ini mau contoh itu lah, karena UKM ada yang seperti itu kan, jualan katakanlah nasi kucing gitu kan, jualan bakwan, jualan tempe itu kan, males tuh lah kok angel mentok foto pisan wis difoto rombonge mawon itu kan. Nah, itu enggak lolos itu nanti. Jadi yang dilolos itu foto nama produknya. Kemudian syarat kedua adalah harga produknya berapa. Yang ketiga adalah deskripsi produk. Ini penting. Mengapa penting? Biar produk Bapak Ibu itu bisa dikenal. Apa sih yang membedakan es dawet Banguntapan dengan es dawet Kasihan gitu kan? Apa sih yang membedakan es dawet Kota Gede dengan es dawet katakanlah Kalasan itu? Oh, es dawet Banguntapan ini sing ngolah niku keturunane ngene Mojopahit. Banguntopo Brawijaya kaping 10. Nah itu kan sapa ngerti to nggih Pak. Lah niku kan diceritakan seperti itu kan wis menaikkan rating gitu kan. Dobosannya ngono istilahnya brandingnya itu kan bisa kok dobosannya kaya ngopo branding mawon itu di brandingnya. BR10 atau BR8 itu. Kula niku keturunane lha mboten percaya nggih. Niku nggih enten tulisan kula piyambak teng wingking niku. Lah niku itu sederhananya es dawet ini diolah dari tangan ibu dengan 10 orang anak yang tulus ikhlas bangun pagi sampai malam bisa dibuat seperti itu. Jadi hal yang sederhana, tidak usah kemudian sing daki-daki juga bisa. Yang penting ada pembedanya, karena yang jualan dawet di Market Hub Sibakul itu juga banyak, tidak hanya ibu. Kalau fotonya ibu hanya biasa, tidak ada yang menarik, itu nanti juga akan ditinggal. Jadi nanti setelah mendaftarkan produknya di Sibakul, ada fotonya, kemudian lolos kurasi, ibu-ibu bisa memanfaatkan free ongkir tadi seperti pangandikane Pak Amir tadi. Jadi kalau ngirim ke seluruh wilayah Indonesia, kok seluruh wilayah Indonesia, di sekitar Jogja aja gratis ongkirnya. Itu nanti. Jadi kita layanan ongkir kita kirim gratis ke seluruh wilayah Indonesia sampai luar negeri. Yang digandeng siapa? Yang digandeng yang ojol-ojol itu. Grab, Gojek, Jogja kita. Kalau kita gandeng orang-orang cacat di Fabike, kemudian kantor pos. Nah ini kalau ngirim hampers, kalau dikemas secara bagus, bisa loh dikirim lewat kantor pos ke Jakarta. Tas, batik bisa dikirim dengan ongkir gratis. Gratis ini Bu, benar. Alokasi kita cukup besar. Tadi Pak Amir menjelaskan kalau tahun kemarin 2,5 miliar, sekarang alokasi kita 3 miliar. Ini cukup besar sekali untuk membantu pengiriman. Yang laris mana? Yang laris ya wilayah kota ini laris. Tiap hari itu dari kota tuh ada 200-an transaksi, selalu ada. Itu. Sleman, Kota, Bantul ini laris.
Apalagi kalau bangun tapan dengan akses yang gampang, kemudian ojolnya juga gampang, itu manfaatkan ini. Manfaatkan dan ya ini sebagai modal awal untuk memasarkan. Tadi kan ibu-ibu sudah ditanyai Mbak Mas, siapa yang bisa promosi lewat IG, lewat Facebook, lewat TikTok, lewat YouTube, lewat laman-laman yang ada di media sosial itu bisa dimanfaatkan. Dan sekarang ini kan kita sudah mengalami namanya disrupsi teknologi ya Mbak Marta ya. Berarti skema-skema ini benar-benar merubah cara pikir kita, perilaku kita, bagaimana memanfaatkan produk, bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita berusaha. Nah, sekarang ada si bakul ini mungkin ibu-ibu kita berikan kesempatan untuk benar-benar bisa memanfaatkan tawaran dari Dinas Koperasi dan ini gratis, ini untuk ibu-ibu semua, bukan untuk kami. Bapak-bapak enggak? Oh iya, iya. Bapak-bapaknya mantas, bapak-bapaknya cuma sedikit. Iya. Umar, waduh Pak Amir, enggak. Iya. Saya lihatnya ibu-ibu terus ini. Lupa kalau ada bapak-bapak di sebelah kiri ya. Nggih. Oke Pak Wisnu, itu penjelasan ibu-ibu, makanya dimanfaatkan 3 miliar itu memang disiapkan oleh Pak Amir, diketok diberikan ke pemerintah untuk ibu-ibu, makanya kalau nggak dimanfaatkan bapak-bapak juga lah, aku ya madep rono ya. Iya. Sebetulnya dulu pernah kita rancang Mbak Marta. Gimana Pak Amir? Jadi tempat ini kan luas yang difasilitasi oleh Mbak Lurah. Ini sebetulnya bisa digunakan oleh teman-teman online untuk ngepulnya di sini. Jadi tahu toh omset mereka daerah sini. Wifi. Oh iya sudah gratis semua sini. Jadi mereka jualan di sini, ngepul di sini. Jadi kita tahu masing-masing omsetnya Pak ya. Gitu. Kemarin gambaran kami seperti itu. Itu biar nanti tempat ini menjadi tambah manfaat. Jadi Pak Amir sekaligus memberikan ini dong semangat buat para pelaku usaha yang ada di sini. Iya. Yang pertama kan sebetulnya sudah tidak ada lagi untuk tidak mau usaha. Usaha terus saja, fasilitas pemerintah sudah ada dari Kalurahan, Pak Lurah, dari DIY, dari Dinas Koperasi dan UKM sudah ada fasilitas yang sedemikian rupa. Nah tinggal kemauan kita saja. Yuk kemauan bareng-bareng, terus nanti apa yang bisa dilakukan oleh anggota Dewan, oleh masyarakat ini sangat penting. Bahkan besok Mbak Marta, ini mau ada live dari Jogja TV, saya mau adakan lomba burung merpati tingkat nasional di sini. Balap merpati Pak? Iya. Ini pialanya piala gubernur. Oh luar di sini Pak? Di sini nanti. Dampaknya UMKM juga akan ada di sini. Oh iya, kira-kira 5.000 sampai 10.000 ekor. Wah luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat rencananya Pak Amir. Semua kelompok-kelompok kita undang di sini. Gitu ya. Siap. Agak samurwat gitu loh. Iya. Iya, benar-benar real jadinya ya. Diberikan kesempatan, fasilitas itu bisa macam-macam bentuknya ya. Balapan dorongnya gue MC ora ya. Iya pakai sebetulnya. Ini masalahnya dorongnya durak rungu itu loh Mas. Wah, daftar ke kalian ora situ. Iya. Pak Amir langsung tahu makar mau apa, tapi ra krungu soalnya bocah aku kan yo usaha toh, namanya aku yo bakul. Iya. Bakul omongan. Ya kan kita menawarkan yang lain dong. Pas pembagian hadiah bisa itu lebih meriah gitu loh. Kalau itu yang nerima bukan burungnya soalnya. Sing duwe burunge we dilimpe lho gantian. Oke. Kita apresiasi untuk narasumber kita yang hebat dan membuat kita jadi semangat ya. Dan tertawa bahagia lah. Kerasan pokoknya kalau di sini. Ya. Untuk Pak Wisnu terima kasih banyak Pak Amir, terima kasih buat terima kasih semuanya. Kita tunggu lagi yang kalau sudah berbuah. Oh iya, boleh. Untuk ke Oma Lintang lagi ya. Betul sekali. Ya. Sukses untuk acaranya besok juga Pak. Matur nuwun. Banyak antusias dari teman-teman. Dan tetap sehat Pak, yang penting Pak. Sehat. Iya, Pak Lurah, matur nuwun Pak. Kita boleh main ke sini lagi ya Pak. Jangan ditutupi jalannya Pak ya. Lo menuju ke sini tuh padat sekali soalnya ya, padat banget jalannya. Pak Nur selamat. Ya, selamat sampai di tujuan. Selamat sampai tujuan, semoga kita tunggu amanah. nanti makan-makannya. Ya. Amanah nanti. Gitu ya. Iya. Pokoknya tetap mendampingi teman-teman yang ada di sini. Semoga kita bersama-sama sukses penuh berkah. Amin. Dan ibu-ibu tambah semangat nggih.
Habis ini pokoknya langsung daftar Sibakul biar tahu manfaatnya, biar tahu kalau Sibakul itu memang dibuat untuk ibu-ibu. Nanti langsung ketemu Mbak Atika dan juga Mbak Endah. Termasuk foto produknya. Foto produknya dimanfaatkan juga. Termasuk nanti mau di-endorse sama Mas Aat dong. Oh iya, nanti foto bareng kita bisa buat iklan di WA, di Facebook dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya biar semakin punya motivasi yang kuat untuk terus naik kelas ya. Dan akhirnya saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Dari Sarasen Sibakul, Dinas Koperasi dan UKM DIY. Terus semangat buat UMKM seluruh Jogja. Kita semangati lagi UMKM Naik Naik Kelas Kelas Jogja Istimewa. Terima kasih.